Allah nomor satu, selalu menghadirkan kekuatan spiritual tertinggi dalam segala kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses dalam mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, rasa kecewa merupakan bagian kehidupan yang pasti dirasakan setiap orang. Hal itu karena kehidupan yang dijalani tak selalu berjalan seperti yang dikehendaki. Ada saatnya kita merasa kecewa dalam bisnis, kecewa dalam karir, kecewa dalam asmara. Kekecewaan bisa karena ulah orang lain atau bahkan orang terdekat kita. Karena itu, mereka yang berharap kepada manusia tentu pernah merasa kecewa. Maka jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Dialah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita seringkali lupa bahwa setiap hari, setiap saat kita sebenarnya berperang melawan iblis. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tentunya kita tidak akan mampu. Maka disinilah kita membutuhkan pertolongan dari Allah agar tetap mampu bertahan. Untuk tetap bertahan, maka kita jangan sekali-kali melupakan Allah. Jadi, siapa saja yang ingin sukses dan sejahtera, maka dia harus mengutamakan Allah di atas segalanya. Karir, jabatan, materi, dan asmara memang perlu. Namun, jangan pernah menempatkan kesemuanya itu lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi.
Karena itulah guru mursyid kita, Allahyarham Haji Permana Sasrarogawa, semasa hidup beliau senantiasa mengingatkan agar menjadikan Allah nomor satu. Artinya, kita harus menomorsatukan Allah di dalam segala kegiatan. Beliau menegaskan, kita harus meyakini bahwa Allah adalah pusat segala sesuatu. Maka kita harus menghadirkan kekuatan spiritual tertinggi itu dalam seluruh aktivitas kehidupan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan selalu menghadirkan kekuatan spiritual tertinggi, kita akan lebih bersemangat melakukan kebajikan dan memiliki kontrol yang baik terkait hal-hal yang dilarang. Bapak sesepuh pengajian tawakal itu mengingatkan agar di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang berubah ini, kita sebagai orang-orang beriman dan berakal tidak melupakan tugas dan panggilan ilahiyah kita. Keadaan dunia dan masyarakatnya memang bisa berubah, tetapi tugas dan panggilan ilahiyah kita tidak pernah berubah. Misi kita sebagai hambanya bagi dunia ini, yakni menyelamatkan dan memakmurkan dunia, tetap harus diwujudkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui paparan ini kami mengajak para pemirsa untuk hening sejenak dan mengevaluasi hidup kita sekarang ini. Kita yang mengaku sebagai muslim, apakah dalam situasi dan kondisi yang sedang kita alami ini, Allah menjadi pusat dalam hidup kita? Untuk itu, marilah kita renungkan bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah kita selalu mengikut sertakan Allah dalam hidup kita? Apakah hidup kita sebagai muslim semakin hari semakin menyatu dengan iradat dan kudratnya? Apakah hidup yang sedang kita jalani ini sungguh untuk mengabdi kepadanya? Maka seharusnya kita tidak hanya sibuk dan memikirkan diri sendiri, tetapi berusaha mengupayakan apa yang terbaik untuk dunia dan umat manusia. Kita perlu beramal soleh untuk mewujudkan apa yang Allah rencanakan dan kehendaki bagi dunia ini. Karena itulah kita tidak boleh melupakan tugas sebagai khalifahnya di bumi.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kehidupan kita akan berjalan dengan baik kalau seluruh aspek kehidupan kita berfokus pada Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana caranya menomorsatukan Allah dan menjadikannya sebagai pusat hidup kita dalam praktek atau kehidupan sehari-hari? Begini aktualisasinya. Pertama, menempatkan Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita. Kedua, menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan panutan hidup kita. Ketiga, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin Anda bertanya, mengapa kita menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan? Kenapa Allah? Bukankah diri kita sendiri yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kita? Bukankah setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan apa yang mereka ingini atau kehendaki? Disinilah letak perbedaannya bagi orang-orang beriman dan berakal dengan kaum materialis, kapitalis, atau sosialis komunis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin sekarang ini banyak orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat hidup. Mengapa? Mereka terperosok ke dalam cengkraman kaum sekuler kapitalis yang menjadikan kehidupan materi sebagai tujuan hidupnya. Sehingga mereka pun jatuh ke dalam kubangan dosa. Maka hidupnya pun terpisah dari Allah. Karena itu, di era globalisasi ini, banyak manusia kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya. Mereka cenderung memilih hidup yang berpusat pada diri sendiri. Semua aspek kehidupannya hanya ditujukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Apa yang menguntungkan atau menyenangkan nafsunya, itulah yang dicari dan dikejar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, inilah yang disebut oleh Allah sebagai ciri hidup manusia yang menuhankan nafsunya sendiri. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya.
Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran bahwa dalam catatan sejarah, hawa nafsu telah menjadi akar dari segala kerusakan. Setiap orang hendaklah merenungi betapa banyak kemuliaan yang hilang. Betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam kenistaan karena maksiat yang ia lakukan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menuruti hawa nafsu menjauhkan kita dari kebenaran dan kebajikan. Seorang hamba tidak akan selamat dari penyakit hawa nafsu kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu, marilah kita menomorsatukan Allah dalam segala hal. Kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan. Begitu banyak orang menemukan diri mereka di penjara batin, terikat oleh rantai dosa dan kegagalan, tanpa kunci untuk membebaskan mereka. Lalu, kenapa kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelesaikannya? Terkadang manusia merasa hebat akan kemampuannya. Ingatlah, sesungguhnya tiada yang paling hebat kecuali Allah. Jika Allah berkehendak, maka hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yakinlah, segala hal yang ada di dunia ini tidak akan terjadi kecuali Allah menghendakinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hidup ini perlu tujuan. Maka jadikanlah Allah sebagai tujuan hidup kita. Seperti sebuah perjalanan. Kalau kita sudah mengetahui tujuannya, maka perjalanan itu akan menjadi jelas dan terarah. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dan menyertai kita semua. Dengan mengerti dan mengetahui tujuan hidup, maka kita akan lebih mudah merealisasikan tujuan hidup kita untuk meraih kesuksesan hidup kita. Tidak dapat disangka lagi, mereka yang memiliki tujuan hidup yang jelas lebih menggunakan waktu secara efektif. Itulah mengapa meraih kesuksesan selalu identik dengan tujuan hidup. Mereka dapat memprioritaskan segala hal yang memang penting untuk kehidupan mereka dan hal-hal yang memang tidak bermanfaat bagi perkembangan hidup mereka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
kita pun akan mudah meraih sukses karena Allah senantiasa memberi kita petunjuk. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 16. Semoga paparan singkat ini dapat memberi inspirasi dan menambah semangat Anda untuk menomorsatukan Allah dan menjadikannya sebagai tujuan hidup kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.